Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membuat roti sobek yang teksturnya super lembut dan empuk sekali karena saya menambahkan labu kuning dalam adonannya. Untuk isiannya sendiri saya bagi menjadi dua bagian. Untuk yang manis saya kasih isian coklat dan stroberi. Sedangkan untuk yang asin atau gurih ini saya kasih isian di dalamnya smoked beef keju dan sosis keju. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita buat. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama kita tuangkan tepung terigu protein tinggi ke dalam satu wadah. Kemudian kita tuangkan gula pasir, susu bubuk, ragi instan, kuning telur, labu kuning yang sudah kita kukus dan kita haluskan. Lalu kita campur dan kita uleni sampai tercampur rata seluruhnya. Kita tuang susunya secara bertahap, sedikit demi sedikit, kemudian kita uleni lagi. Kita tuang lagi susunya sedikit, kemudian kita uleni lagi. Lakukan hal yang sama sampai susunya habis dan adonannya bisa tercampur rata dan menyatu. Setelah adonannya tercampur rata dan menyatu seperti ini, kemudian kita pindahkan ke mangkuk mixer. Kita nyalakan mixernya dengan speed yang paling rendah dulu. Ini kita mixer sampai adonannya kalis. Dan setelah adonannya kalis, kita masukkan garam. Kita masukkan juga mentega atau margarin. Setelah garam dan menteganya tercampur rata, kemudian kita naikkan speednya. Ini kita mixer adonannya sampai kalis dan elastis. Setelah kurang lebih 15 menit kita mixer, kita matikan dulu. Ini tangan saya sudah bersih. Kita akan cek dulu adonannya apakah sudah kalis dan elastis. Kita renggangkan seperti ini. Kalau sudah transparan berarti adonannya sudah kalis dan elastis. Langkah berikutnya kita ambil satu wadah, kemudian kita olesi dengan mentega atau margarin. Kemudian adonan roti yang sudah kita mixer tadi kita bulatkan. Setelah dibulatkan, kemudian kita taruh di dalam wadah yang sudah dioles dengan mentega atau margarin. Kemudian adonan kita istirahatkan, kita tutup dengan kain. Ini kita istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu adonannya kita istirahatkan, loyangnya kita oles dulu dengan mentega atau margarin. Loyang yang saya gunakan ini loyang bulat berdiameter 22 cm. Setelah selesai kita oles, kita sisihkan. Kita ambil lagi loyang kotak ukuran 22 x 22, kita oles juga dengan mentega atau margarin. Sekarang kita beralih ke adonan yang sudah kita istirahatkan tadi. Setelah 15 menit, adonan agak mengembang. Kita pindahkan ke meja kerja, lalu adonan kita kempiskan dengan cara kita tepuk-tepuk. Setelah itu kita bagi adonannya. Setelah kita bagi, kemudian kita potong-potong. Ini kita timbang. Untuk ukurannya, ini disesuaikan dengan selera. Setelah seluruh adonan selesai kita timbang, kemudian adonan kita rapihkan, kita bulatkan. Ini dengan cara seperti ini, sampai adonannya licin dan bulat. Atau bisa juga kita rounding seperti ini. Kita rounding adonannya sampai permukaannya halus dan mulus. Setelah adonan selesai kita rounding, kemudian adonan kita istirahatkan lagi selama kurang lebih 10 menit, kita tutup dengan kain. Untuk isian rotinya saya bagi menjadi dua, ada yang asin atau gurih dan ada juga yang manis. Untuk yang asin dan gurih ini dia bahan-bahannya. Setelah adonannya kita istirahatkan 10 menit, kemudian kita ambil salah satu adonannya. Kita letakkan di meja kerja, kemudian kita pipihkan, lalu kita giling. Ini kita tipiskan adonannya. Kita balik, kemudian kita giling lagi.
Setelah kita giling, kita taruh sosis yang sudah dipotong-potong, kemudian keju cheddar parut. Kita kasih saus, mayones. Kita berikan taburan parsley, kemudian isinya kita tutup dan kita bentuk. Ini rotinya saya bentuk seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bentuk yang lain juga boleh. Ini sesuai selera ya. Setelah dibungkus, sisanya akan saya iris seperti ini. Kemudian kita tutup di atasnya. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita letakkan di atas loyang. Kita akan buat lagi, kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan dan kita rolling. Ini kita tipiskan lagi, lalu kita balik. Lakukan hal yang sama, setelah ditipiskan kita letakkan sosis, kemudian keju cheddar parut, mayones, saus sambal, kemudian kita taburi dengan parsley, lalu kita tutup dan kita lipat. Ini kita bentuk lagi yang sama. Setelah dibentuk, ini juga sama ya. Ini kita letakkan di atas loyang. Untuk yang berikutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana caranya memberikan isian smoked beef keju. Kita letakkan smoked beefnya. Ini saya menggunakan 1,5 smoked beef. Kemudian keju cheddar parut. Kita kasih saus sambal, mayones, parsley. Kemudian kita lipat dan kita bentuk sama seperti yang tadi. Setelah selesai dibentuk, kemudian kita letakkan di atas loyang. Dan untuk adonan yang lain, kita lakukan hal yang sama. Setelah semua selesai dibentuk, jadinya seperti ini. Dan sekarang saya akan memberikan isian roti manis. Ini ada selai strawberry dan selai coklat. Kita ambil satu adonan, kemudian kita pipihkan, kita giling. Ini kita gilingnya berbentuk bulat aja. Lalu kita balik. Pinggirannya kita tipiskan seperti ini, tapi tengahnya dibiarkan agak tebal, jangan digiling. Kemudian di tengah kita berikan isian selai coklat secukupnya, lalu kita bungkus. Adonannya kita kunci agar isinya tidak keluar, lalu kita rapikan. Setelah rapi seperti ini, kemudian kita letakkan di atas loyang bulat. Kita ambil lagi adonannya, lalu kita pipihkan samping-sampingnya, tengahnya dibiarkan agak tebal. Kemudian kita balik, pinggirnya kita tipiskan lagi. Lalu kita berikan selai stroberi secukupnya di tengahnya. Kemudian kita tutup. Jangan lupa kita kunci agar isiannya tidak keluar. Kemudian kita rapikan. Setelah rapi, kita letakkan juga di atas loyang. Lakukan hal yang sama pada seluruh adonan sampai selesai. Setelah semua adonan selesai kita bentuk, kemudian kita oles dengan susu cair. Untuk yang roti gurih, ini saya hias lagi di atasnya dengan parsley. Kemudian saya berikan juga mayones. Dan kita berikan juga saus. Kemudian rotinya kita tutup dengan kain, lalu kita istirahatkan selama kurang lebih 40 menit. Setelah 40 menit, rotinya jadi lebih mengembang seperti ini. Nah, sekarang saatnya kita akan memanggang rotinya di dalam oven. Kita panggang di dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Tapi sebelumnya, ini ovennya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Rotinya kita panggang sampai berwarna golden brown atau sampai matang. Setelah berwarna golden brown dan rotinya sudah matang, kemudian rotinya kita keluarkan dari dalam oven. Setelah kita keluarkan, kondisi masih panas rotinya, langsung kita oleskan dengan butter atau mentega.
Nah, jadinya seperti ini ya hasil rotinya. Sekarang kita akan cobain rotinya. Ini saya ambil roti yang manis dulu. Tuh lihat, empuk dan lembut banget, seratnya juga panjang. Nah, kalau yang ini isinya coklat. Seperti ini bentuk isiannya. Tuh lihat, coklatnya berlimpah ya. Rotinya tuh lembut, empuk, enak banget. Nah, sekarang kita akan cobain yang gurih. Ini rotinya yang saya ambil yang isiannya sosis keju. Seperti ini bentuknya. Sekarang saya juga akan kasih lihat yang isiannya selai stroberi. Wow, kelihatan segar sekali. Pokoknya ini tuh mantap. Dan resepnya recommended. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.